Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Bahkan PA Inang pada saat ini tertulis dalam kitab Roma pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Menarik sekali ketika tema kita di minggu ini mengatakan kekuatan untuk berubah dan mengubahkan. Setiap ibu yang diberkati Tuhan, hal ini menjadi sebuah penegasan di dalam kehidupan, di dalam hari-hari seorang ibu, bahwa ada sebuah sikap atau tindakan keberanian untuk berubah dan mengubahkan. Dan untuk itulah kita dipanggil, dan untuk itulah setiap ibu dihadirkan di tengah-tengah kehidupan ini. Kekuatan untuk berubah, tentu saja berubah dalam arti dari sesuatu yang tidak baik kepada sesuatu yang baik di mata Tuhan. Dan ternyata tidak cukup hanya mengubah atau berubah dengan diri sendiri, tapi juga terpanggil untuk mampu menjadi pribadi yang mengubahkan. Dalam arti kita bisa seperti garam yang menggarami dan menjadi terang yang menerangi di tengah-tengah kehidupan kita. Bukan menjadi pribadi yang dipengaruhi, tapi mempengaruhi di dalam Kristus. Itu sebabnya menarik sekali bahan PA Inang, bahan PA Ibu pada saat ini ketika Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Rom tahun 57-58 Masehi, di mana Paulus juga menginginkan ada perubahan, kekuatan untuk berubah dan mengubahkan di dalam kehidupan kita. Maka Paulus menegaskan lebih lagi, bagaimana kaum ibu untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah, beranilah tampil beda. Sebab itulah yang Tuhan mau. Benar, tidak gampang untuk berubah itu. Terlebih ketika kita sudah bergumul atau sudah bergaul karib dengan sesuatu yang tidak benar itu di tengah-tengah kehidupan kita. Belum lagi ketika kita menjadi pribadi yang minoritas untuk melakukan perubahan di tengah-tengah hidup kita. Benar, itu tidak gampang. Tapi kita teramat percaya ada kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Apa landasan kekuatan untuk berubah itu? Hal yang pertama, milikilah keyakinan bahwa kekuatan untuk berubah itu berasal dari Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Filipi 4 ayat 13 itu. Yang kedua, landasan kuat kita, percayalah bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik dan rancangan yang indah buat kita. Seperti yang disebutkan di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 itu. Yang ketiga, landasan kuat setiap kita, setiap ibu, percayalah bahwa firman Tuhan ketika kita menghidupinya dan berada di dalamnya, itu akan memampukan untuk mengubahkan, untuk memperbaharui pikiran dan panduan di dalam kehidupan kita. Benar seperti apa yang dikatakan oleh Ibrani 4 ayat yang ke-12 itu. Lalu apa kekuatan yang berikutnya? Yang kelima, kasih dan anugerah Tuhan. Yakinlah kasih Tuhan yang tak terbatas
akan memampukan perubahan itu. Saudara yang diberkati, terkhusus kaum ibu pada saat ini, firman Tuhan ini menjadi sebuah penegasan dalam kehidupan kita. Bahwa Paulus mengajak orang percaya untuk mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang berkenan bagi Allah. Paulus mengingatkan pembaca juga untuk berani tampil beda dan tidak hanya mencari kesenangan dunia ini saja. Haruslah ada pembaruan di dalam akal budi, di dalam tindakan kehidupan mereka. Dan Paulus juga menegaskan bahwa biarlah setiap orang percaya menggunakan karunia-karunia yang ada padanya dengan baik untuk kepentingan bersama. Menggunakan karunia-karunia yang ada padanya untuk kepentingan banyak orang, banyak pribadi dalam kehidupan kita. Dan penegasan Paulus yang berikutnya bahwa dibutuhkan kesatuan setiap kita di dalam Kristus. Maka saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, banyak hal benar yang diubahkan, yang perlu diubahkan bagi kaum ibu. Seperti bagaimana kehidupan agar selaras dengan kehendak Tuhan. Seperti juga bagaimana mengubahkan kehidupan yang sebelumnya jauh dari melayani Tuhan, menjadi pribadi yang mau melayani Tuhan lebih dan lebih lagi. Juga mengubahkan kehidupan yang selama ini tidak menjadi tiang doa di tengah-tengah keluarganya. Juga mengubahkan kalau kehidupan selama ini tidak bisa memanage waktunya dengan baik antara melakukan kehendak Tuhan dengan melakukan kehendak diri sendiri. Maka saudara yang diberkati, kaum ibu, apa yang menjadi refleksi bagi kita saat ini, terkhusus bagi kaum ibu? Yang pertama sekali, bertanyalah dalam hatimu, apakah saya sudah berubah dan mampu mengubahkan? Refleksi yang kedua, bertanyalah, sudahkah sebagai ibu di tengah-tengah keluarga menghadirkan perubahan positif ke arah yang Tuhan sukai, Tuhan kehendaki dalam kehidupan? Yang ketiga, berubahlah kalau selama ini menganggap pelayanan kepada Tuhan itu hanyalah sesuatu yang tidak berarti, tapi berubah menjadi pribadi yang tetap setia melayani Tuhan di tengah-tengah kehidupan. Yang keempat, berubahlah pemikiran dan pola pikirmu, dan biarlah Tuhan yang mengubahkannya. Yang berikut, hadirlah sebagai pribadi, sebagai tiang doa, menjadi kekuatan di tengah-tengah keluargamu, mendoakan suami, mendoakan anak-anakmu, dan menjadi pribadi diberkati Tuhan sebagai ibu di tengah-tengah kehidupanmu. Tuhan memberkatimu. Amin.